dari teman atau lingkungan ya kan. Ya bahkan saya tantangannya juga itu adalah sesama muslim. Nah, itu gimana tuh? Mereka ya saya nggak mau menyalahkan mereka khawatir dikira saya mungkin karena perempuan ya. Istri saya mualaf juga ya kan, nggak mungkin mereka yakin oh bukan karena istri. Setelah terbukti istri saya juga mualaf. Mereka yang bahkan curigai saya takutnya misionaris yang nyamar. Aduh, gila. Gimana jadi misioner sekolah pendeta aja nggak pernah ya kan, sekolah teologi atau Alkitab nggak pernah, baca Alkitab ya jarang-jarang, ke gereja ya napas Kristen Natal dan Paskah doang ya. Kalau mau jadi misionaris gimana mau bisa ngajak ke agama itu ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, balik lagi bersama saya dan Fatih 1493. Tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat. Tentu bagi mereka yang mau berpikir. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah mudahkan kami dan tim untuk berkunjung ke salah satu masjid yang Masya Allah sudah viral ya di Tangerang Selatan, Tangerang Kota, Masya Allah. Ini adalah Masjid Rahmatan lil Alamin dan kita bertemu dengan narasumber. Insya Allah beliau adalah seorang mualaf yang baru saja hampir 3 tahun atau jalan 2 tahun ya. Alhamdulillah. Beliau adalah Mas Albert. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Masya Allah, senang jumpa nih sama Mas Albert. Sama juga. Semoga Allah jaga Mas Albert. Amin. Sudah berapa tahun tadi? 2 tahun ya? Oh iya, ada 2 tahun, mau ke 3 tahun ya. Mau ke 3 tahun ya. Semoga sampai akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Izin Mas Albert untuk membagikan kisahnya di Ngaji Cerdas, barangkali mungkin bisa jadi manfaat juga untuk kami pribadi dan tentunya untuk sahabat juga sekalian. Nah, sebelum ke Mas Albert, bagi sahabat Ngaji Cerdas yang belum mendukung channel ini dengan cara subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian like, komen, dan share yang sebanyak-banyaknya link Ngaji Cerdas. Semoga menjadi amal jariah juga untuk sahabat semua, insya Allah. Mas Albert ini namanya nggak berubah ya dari mualaf? Dari lahir sampai sekarang nama saya Albert Ray Myers. Wih, Ray Myers. Kayak ada aroma-aroma Eropanya Mas. Ayah itu mix. Kakek dari ayah saya itu bule Amerika, nenek saya dari ayah saya itu Filipino. Oh, Masya Allah. Berarti ada keturunan luar? Iya, terus ibu saya Chinese Indonesia. Wah, oke. Berarti darah campurannya banyak nih ya, Masya Allah. Dan memang saya tinggal di Amerika dari umur 3 tahun sampai saya umur 21 tahun ke atas. Sekitar 2011 saya baru balik ke Indonesia untuk menemani ibu saya. Karena memang ya keluarga broken home ya, saya dibesarkan oleh ayah saya. Masya Allah. Berarti lama juga di Amerika ya? Iya, dari itu kecil. di Amerika kuliah atau apa, tinggal saya. Oh, tinggal. Memang tinggal sekolah sampai lulus sekolah, terus sempat bekerja, ya, terus kembali lagi ke Indonesia. Boleh dong kalau misalnya saya tahu pribadi nih, di Amerika itu banyak nggak sih orang muslimnya atau mualafnya juga di sana? Bagaimana perkembangannya? Alhamdulillah banyak ya, lumayan. Ada di beberapa state tertentu ya, itu mereka perkembangannya cukup bagus ya. Cuma saya nggak tahu seperti apa sekarang ya. Di tempat saya di Hawaii itu ya alhamdulillah ada lah, mungkin nggak besar lah komunitasnya. Sampai saya juga sempat dengar ya, adiknya Mas Albert juga. Iya, kebetulan dia di Amerika sudah syahadat dan saya juga oleh adik saya yang pertama ya, itu gara-gara dia saya sampai kenal Islam. Masalah. Mas Albert ini berapa bersaudara? Dari 3 bersaudara. Iya, ya? betul. Anak ke? Saya paling tua. Paling tua. Baik, Masya Allah. Keturunan Chinese, terus kemudian ada Eropanya juga ya, Masya Allah ya. Nah, Mas Albert, mungkin kalau boleh saya tahu dulu agama yang dianut apa nih? Kalau dibilang dulu ya secara status Kristen ya, cuma kalau dibilang Kristen KTP lah, ya karena keluarga saya kan beragam agamanya ya. Ya dari ayah saya juga ada yang Kristen, Katolik ya kan, Protestan ya, berbagai macam sekte, bahkan ada yang ya nggak punya agama juga ya, ateis itu. Terus dari ibu saya ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Buddha, kan beragam. Nah kebetulan memang saya orangnya dulu
lingkungannya itu saya tinggal itu orangnya sangat toleran. Jadi saking tolerannya ya selalu menghargai. Akhirnya nggak punya prinsip agama mana yang paling benar. Yeah. Dan saya berpikir semua agama itu baik. Nah, suatu saat itu saya bertemu dengan adik saya ya. Oke. Dia masuk Islam. Itu saya kaget karena dia agamanya sangat kuat sekali, rajin ke gereja, sedangkan saya itu kalau bisa dibilang istilahnya di Indonesia tuh Kristen napas. Natal dan Paskah. Ada istilah baru nih Mas. Iya, napas, Natal dan Paskah. Jadi datangnya ke gereja cuma Natal atau Paskah. Jujur saya memang pemahaman Alkitab nggak ngerti ya. Jadi kalau bisa dibilang saya malah lebih senang mempelajari Islam daripada agama saya yang lama. Ya. Karena satu, Islam tuh lebih jelas. Semua apa yang ada di kehidupan kita tuh diatur. Dari hal yang sepele sampai hal yang ribet ya kan. Itu di Islam teratur jelas. Ya, mungkin ada yang aturan di agama lain yang lebih ribet lagi. Tapi alhamdulillah ya di Islam insya Allah tidak menyulitkan kita sebagai umatnya. Oke, Masya Allah. Berarti itu masih keadaan dalam masih agama Kristen ataupun apa? Punya pandangan Islam seperti itu jadinya? Iya, saya berpikirnya karena dulu ya, Masya Allah ya, hampir menjadi agnostik ya, dan dulu sempat berpikirnya itu punya pola pikir liberal ya. Jadi, tapi saya menghargai Islam gitu, karena banyak teman-teman saya juga yang keturunan Timur Tengah juga ya kan, dan beragama Islam. Bahkan ada teman-teman saya mualaf. Saya sering sharing dengan mereka. Ketika itu saya masih ya agnostik ya bisa dibilang. Saya bertanya, bagaimana dengan Islam? Akhirnya setelah saya lihat adik saya jujur ya kaget ya kan. Karena Kristennya kuat sekali, doa nggak pernah lepas ya kan, baca Alkitab, dia hafalan untuk Alkitab ya bisa dibilang kalau alhamdulillah bagus lah ya kan di masa lalunya. Ya walaupun tidak selevel pendeta atau apa ya. Tapi dia bisa berubah, mendapatkan hidayah itu yang membuat saya jadi penasaran. Saya udah bilang ke dia, justru malah anehnya lidah saya bisa bilang, kamu masuk agama jangan karena perempuan ya, masuk Islam jangan karena perempuan. Justru saya yang bilang begitu ke dia, ya kan? Dia bilang insya Allah tidak. Akhirnya kami tukar pikiran, perbandingan antara Islam dan Kristen seperti apa. Ya saya juga nonton video beberapa ya perbandingan Islam dan Kristen ya kan, dan saya nggak mau berdebat lah kalau ada orang ngajak debat agama. Islam melarang perdebatan yang sengit ya pasti ya kan. Ya kalau saya mau bagi kesaksian ya sudah saya bagi kesaksian yang saya bisa aja. Terserah orang mau terima mau enggak. Kalau diajak debat maaf gitu. Karena apa? Masuk Islam itu tidak ada paksaan. Betul. Harus datang dari hati ya. Kalau karena perempuan karena apa? Itu ya hidayahnya berbeda dengan yang kita yang benar-benar mempelajari ya kan, atau orang-orang lain yang mempelajari juga. Baik ya, Masya Allah, tadi ada kalimat yang sangat luar biasa nih, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Masya Allah. Ini juga mungkin bisa edukasi juga buat teman-teman saudara-saudara sekalian yang belum memeluk Islam. Kita itu sama sekali nggak ada paksa gitu ya sama apa untuk ngajak masuk Islam gitu. Jadi kalau ada isu-isu yang mengatakan bahwa Islam agama yang maksa orang, Islam terlalu mahal untuk dipaksa gitu, Masya Allah. Nah, Mas Albert, pada akhirnya kan setelah diskusi sama adik ya, Masya Allah ya, pada akhirnya why? Kenapa sih harus Islam? Padahal kan agama kan banyak, bahkan yang mudah itu juga banyak. Banyak sekali itu. Ya, begini, ketika saya bertanya dengan adik saya, dia bilang seperti ini, apa tujuan kamu hidup di dunia ini? Saya berpikir dong, tiba-tiba akal logika saya terbuka. Kenapa saya ada di dunia ini? Dari mana saya berasal? Apakah ada kehidupan setelah saya nanti mati? Saya sempat berpikir, ini kalau saya mati kemana ya? Apakah langsung mati aja selesai kehidupan ini? Atau ada lagi? Nah, kalau ada ini saya mau kemana? Apakah surga neraka ini ada nggak? Bahkan saya pernah teringat lagunya Ahmad Dhani ya, jika surga dan neraka tak pernah ada, apakah kita masih tetap ridho menyembah Tuhan ya kan, atau Allah ya kan gitu. Saya ditanyakan seperti itu oleh adik saya berpikir langsung, iya ya, la ikrah hafidin ya, tidak ada paksaan dalam Islam, dan bahkan Islam sangat moderat menghargai agama lain, lakum dinukum waliyadin ya kan. Itu yang buat saya terbuka, agama ini menyatakan dirinya benar, paling benar. Semua agama memang menyatakan dirinya paling benar, tapi dia bisa dibilang apa ya, menghargai agama lain yang jelas-jelas walaupun sangat bertentangan ya dengan
tauhid ya. Tapi itulah moderatnya Islam. Kalau dibilang Islam tidak moderat itu salah besar. Justru agama yang paling moderat itu adalah Islam. Masya Allah. Dia menghargai. Nah kalau agama lain saya nggak mau bahas ya. Ya merasa paling benar lah. Ya itu urusan mereka ya. Saya fokus ke Islam. Saya nggak mau namanya urusin agama lain. Saya ada di Islam ya udah fokus dengan Islam. Tinggal saya perkembangkan kemampuan saya tentang agama Islam. Masya Allah, itu menarik Mas Albert. Pertanyaan apa dari mana asal manusia gitu Ya. Untuk apa dia hidup gitu dan akan kemana dia setelah wafat. Masya Allah. Dari berangkat dari apa pertanyaan itu mungkin Mas Albert jadinya apa Malah berdoa. penasaran. Malah iya malah. Ya, tiba-tiba Masya saya Allah. nggak gini, saya malah berdoa. Ini Tuhan atau siapapun ya gitu. Oh, iya. Entah Tuhan atau dewa atau siapapun ya yang maha kuasa, tolong tunjukkan saya mana yang benar gitu. Mana yang benar gitu. Berikan saya bukan hanya sekedar akal, saya ya sadar kalau akal dan logika saya punya banyak batasnya. Terbatas sekali, bahkan sangat terbatas. Engkau yang tidak terbatas ya kan. Engkau yang maha besar. Mulai dapat apa ya biasanya? Saya memang bukan yang lewat mimpi ya kan, tapi Allah memberikannya lewat logika dan perasaan. Tapi saya nggak mau jadikan logika dan perasaan saya sebagai yang paling benar ya. Tapi harus ada pembuktian. Memang berjalan panjang ya. Akhirnya saya sempat cari komunitas mualaf ya kan. Di situ salah satunya di MCI ya itu. Terus saya sempat diskusi dengan pembina di situ. Sempat belajar studi banding Islam dan Kristen dan agama-agama yang lain. Sangat jelas penjabarannya di Islam dan membuat saya mantap untuk syahadat. Dan saya bareng dengan istri saya ketika kami masih pacaran. Oh Masya Allah. Jadi langsung syahadat langsung berdua langsung syahadat gitu. Iya, karena kebetulan kan kami memang sama-sama ada panggilan masuk ke Islam ya. Nah ini uniknya ya, ketika saya mau masuk Islam tuh pertentangannya bukan dari keluarga. Keluarga welcome saja, ya kan. Masya Allah. Tapi pertentangannya itu adalah dari keluarga istri saya. Ya, karena anak pendeta lagi. Allah Akbar. Ya, anak pendeta termasuk ya bukan pendeta besar sih ya, tapi punya jabatan lah sebagai istilahnya gembala cabang ya kan. Itu tantangannya sangat berat sekali ya. Ditentang banget. Ya, karena sebelumnya juga dia sempat bilang sama saya, sebenarnya saya takut putus nih. Karena saya ya cerita dia dapat mimpi, dia pelajari lagi karena dia nggak mau dapat apa ya, hidayah itu bukan hanya sekedar lewat mimpi tapi pembuktian juga ya. Kalau mimpi kan bisa salah ya kan. Tapi harus pembuktian dan dia yakin mau masuk Islam. Saya juga awalnya takut diputusin dia gitu. Ternyata dia sama-sama mau masuk Islam, ya udah kita belajar bareng. Kita banding, saya diskusi sama dia. Ya, kami tetap jaga jarak lah, kami sudah tahu bahwa ya kita kan belum muhrim gitu ya. belum sadar ya. Belum harus jaga jarak tapi belajar bareng bersama-sama gitu. Dan mantap di 2019 itu puasa pertama saya masuk Islam. Masya Allah. Itu berarti langsung nikah atau mungkin belum dulu syahadat, terus kemudian kami lagi ngurus KTP dulu ya, perubahan agama, baru kami langsung masuk. Oh Masya Allah. Berarti syahadatnya tuh apa? Keren banget ya Masya Allah. Memang kita nggak kita memungkirlah hal yang pacaran, tapi kan ini hidayah dari Allah. Jadi langsung bukan karena pacar atau Islam, justru kami sama-sama dari background yang non Muslim ya. Masuk bersama-sama. Masya Allah. Nah ini harusnya jadi pelajaran juga nih. Kalau ada yang mau non Muslim yang mau ikut juga terinspirasi ya boleh juga jadi gitu ya. Tapi yang nggak yang nggak dipaksa lah ini. Iya betul. Kayak akhirnya syahadatnya di mana nih? Waktu itu ikrar syahadatnya sama siapa? Di salah satu tempat di MCI ya pusatnya, tapi di bisa dibilang musolanya ya di situ. Nah, dekat dengan kantor MCI pusat ya. Disyahadatkan oleh Ustadz Ali. Saya lupa nama lengkapnya, Ustadz Ali dan Ali Mansur ya. Waktu itu saya belajar juga dengan Pak Yunan tentang kristologi juga dan Ibu atau Umi Zri Tarmisi pembina di MCI juga ya. Saya memang belum sempat ketemu dengan Coach Stephen juga ya, tapi ya insya Allah lah bisa jika ada waktu akan bertemu. Nah nanti siapa tahu Coach Stephen, Bang Ali ataupun siapa ya juga nanti bisa disaksikan gitu. Ya, pengen ketemu juga Mas. Akhirnya dipertemukan juga dengan salah satu guru saya, Ustadz Kainama. Itu dari almarhum Opa Edo ya kan. Beliau ya sama-sama anak keturunan lah ya kan. Sama-sama mualaf. Diperkenalkan ke sana dan alhamdulillah ibu saya dan nenek saya
yang moderat juga ya. Mereka nggak melarang saya masuk Islam, tapi juga luluh juga. Masuk Islam? Ya, di Masjid Agung Sunda Kelapa. Allah, Ya. Masya Allah. Pertemuannya sangat singkat sekali. Gimana? Hanya 1 jam ya. Itu diperkenalkan ya, karena Ustadz K, saya sangat suka. Beliau tuh orangnya sangat ramah sekali. Guru saya juga ya kan. Saya banyak belajar dengan dia, beliau ya kan. Nah, terutama oma saya yang bisa luluh karena beliau ya. Akhirnya sama-sama syahadat bareng, menceritakan tentang pengalamannya Ustadz K malah. Nggak langsung ajaran Islam. Oh, enggak ya? Nggak, Oh, pengalamannya bagaimana bisa masuk Islam. Dari situ malah nenek saya terinspirasi, ibu saya juga luluh, ya udah saya mau masuk Islam. Dia berpikir gini, anak-anaknya sudah masuk Islam semua. Saya nanti siapa yang doain? Sempat berpikir seperti itu, siapa yang doain saya gitu ketika saya meninggal? Karena dia lihat orang Islam selalu mendoakan keluarganya yang sudah meninggal ya, agar ya tetap diampunilah dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Karena apa, budaya di Chinese kan mereka merasa takut kalau meninggal siapa yang doain. Ternyata di Islam juga kita boleh mendoakan keluarga kita selama muslim ya, meninggal tidak ada masalah juga. Berarti sekarang udah muslim semua keluarga? Alhamdulillah, dan terakhir tahun ini ya adik saya yang perempuan yang paling kecil itu sudah masuk Islam di Amerika, dia syahadat ya. Ya tinggal harapan saya semoga dia bisa mendapatkan suami yang muslim juga. Amin ya Allah, amin ya Allah. Masya Allah, ini saya gemeter Mas Albert karena kan saya pribadi kan keluarga juga masih belum memeluk Islam gitu. Iya. Ya mohon doanya Mas Albert, mungkin barangkali Allah Saya ijabah doakan. dari doanya Mas Albert. Luar biasa ya, sudah muslim semua ya. Mas Albert, pastikan ketika berucap kalimat syahadat pasti kan ada feel yang gimana gitu. Iya. Itu bisa nggak di Kalau bisa dibilang nervous, iya sempat ya kan, takutnya ngeblank lah mau ngucapin syahadat. Tapi alhamdulillah lancar loh. Asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Selesai, alhamdulillah. Plong. Dan istri saya juga lancar. Kami langsung ya bersyukur, sujud syukur ya. Dan saat itu juga langsung saya diajarkan sholat taubat, terus mandi mungkin. ya mandi langsung di tempat di situ juga. Dan akhirnya ikut tarawih bareng, tarawih pertama di puasa pertama. Masya Allah. Jadi saya sama kawan-kawan mualaf juga dibimbing ya, terima kasih itu juga semua teman-teman mualaf saya, membimbing saya, para guru saya seperti Ustadz Kainama, Pak Yunan, ya kan. Ya, Masya Allah ya. Semoga Allah rahmati beliau ya. Ya. Dan juga Mas Albert juga, Insya Allah. Mas Albert, apa nih agak menggelitik mungkin pertanyaannya? Kalau khitannya apa nih? Ya, kalau saya di budaya saya memang ketika usia 7 hari sudah khitan. Oh udah, Ya, khitan bulan ya, ya? di adat keluarga saya gitu, lahir usia 7 hari langsung khitan. Oke. Jadi saya nggak pernah ngerti gimana khitan setelah besar, yang nggak ngerti. Oke, Masya Maaf. Allah. Jadinya udah ini duluan ya? Iya. Jadi nggak perlu lagi untuk khitan untuk Ya. sudah besar ya gitu. Perlu ditanyakan Mas Albert karena penting juga ya, karena kan betul. khitan kan bagian dari sunnah ya, Ya. gitu ya, supaya nggak ada najisnya juga Insya Allah. Mas Albert, waktu sholat taraweh kan pasti kan ada kewajiban-kewajiban juga yang lainnya seperti Mas Albert sholat wajib gitu ya. Ya. Ini kan perlu penyesuaian nih dari Ya. Mas Albert yang kategorinya yang dulu liberal gitu ya, Ya. maafan ya, nggak pernah mau ibadah apapun. Nah, ini penyesuaiannya gimana nih? Saya Mengatur waktunya, penyesuaiannya gimana? Ya kebetulan di kantor kan sudah tahu saya masuk Islam ya kan, diizinkan lah ya kan, karena kan itu urusan agama, tidak diikut campur dengan urusan kantor. Ketika waktu sholat, saya ke musola, di kantor kan ada musola ya kan, udah ngikutin aja. Memang posisi pertama di paling belakang dulu, lihat takut salah ya kan. Dan kebetulan, oh kamu mualaf ya, yuk saya bantu caranya kan. Banyak beberapa orang yang nggak saya kenal malah membantu juga ya kan, bicara di tempat, sharing. Saya ngeliat. Dan lucunya saya pernah waktu sholat duhur dan azhar itu ya sempat ya mungkin kaku lah atau hampir jatuh lah, itu biasa, mungkin semua mualaf pernah lah ya Pas ketika ruku gitu. Iya, ketika ruku. Yang lucunya lagi waktu saya duhur, saya lihat kan musola sepi ya kan gitu. Saya ada paling depan, nggak sengaja malah ngimamin di belakang orang. Saya nggak tahu pas salam terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pas nengok ke belakang, loh kok ngimamin orang ngeliat saya dan merasa, waduh saya takut salah ini. Saya sempat konsultasi, oh itu kan nggak ngerti ya kan, karena ya kan untungnya saya
hanya fokus aja lah yang lakukan apa kan nggak sengaja ya kan. Dan alhamdulillah saya tanya teman saya malah dia bilang gini, kok lancar kamu sholatnya? Baru 3 bulan jadi mu'alaf, ya alhamdulillah nggak ada yang salah nih, padahal nggak ada niat ngimam loh, gitu. Ya udah, terus sempet tanya ustadz saya, nggak masalah kan, nggak tahu ya kan, nggak ada, pokoknya ya aman lah gitu kata guru saya. Tapi after all mudah dilakukan ya Mas Albert. Alhamdulillah kan mudah. Mungkin ada juga baca-bacaannya mungkin itu gimana tuh? Surat pertama ya memang Al-Fatihah lah ya kan. Cuma yang lain memang masih belum hafal, saya masih belajar. Makanya saya sampai di sini saya belajar karena saya nggak mau sia-sia ya kan. Ketika saya masuk Islam kok belum hafal semua ya kan. Ya kalau masalah mudah atau sulit sih pasti namanya ada kesulitan tersendiri ya, terutama belajar bahasa baru ya. Saya juga dulu ya seperti itulah, awal masih kecil ya bingung, terbiasa dengan dua bahasa ya, Inggris dan Indonesia ya kan. Itu pun awal-awalnya buktinya setelah ini ya lancar aja kan. Inggris kalau mau belajar bahasa Inggris ya bicara bahasa Inggris, ayo bahasa Indonesia, ayo. Tinggal ini Arab kan memang masih asing ya kan. Saya mungkin waktu itu usia 28 lah ya kan. Ya 28 tahun hanya taunya Indonesia dan Inggris. Ketika bertemu bahasa Arab wajar lah kalau masih belum penyesuaian. Belum hafal, yang semua mu'alaf juga pernah mengalami juga ya kan. Ya yang penting sabar aja sih. Ya alhamdulillah dengan segala materi teori ya mulai bisa lah ngikutin. Memang sempat terhenti itu ketika pandemi ya tahun 2020 ya. Saya di rumah aja nggak bisa ngapa-ngapain. Masjid banyak yang ditutup karena pandemi, mau nggak mau sholat di rumah ya kan. Akhirnya saya belajar lewat YouTube. Jadi belajar online aja sih. Dan itu nggak menghentikan saya untuk tetap belajar. Allahu Akbar. Ya, saya sih berdoa untuk semoga Allah mudahkan selalu untuk belajarnya gitu ya. Karena ada kabar gembira Mas Albert bahwa kata Nabi itu orang yang baca Al-Quran 1 huruf, orang yang bisa gitu ya, itu dapat 10 kebaikan. Alhamdulillah. Tapi kalau orang yang nggak bisa, maksudnya terbata-bata gitu baca Qurannya, kata Nabi itu dapat 20. Jadi Masya Allah, Mas Albert ketika lagi belajar itu Al-Quran, jadi dapat 20 pahala dibanding yang udah bisa. Berarti gitu. Allah itu sebenarnya nggak pelit loh. Hal yang sepele pun ada nilainya. Itulah yang adanya di Islam tuh hebatnya di situ ya. Masya Allah. Saya lihat ya kan, memang aturannya bagi orang non Muslim atau yang belum kelihatannya ribet. Tapi sebenarnya di luar Islam ada yang jauh lebih ribet lagi, malah lebih detail. Islam detail, tapi tidak menyusahkan. Betul. Memang detail. Paling detail tapi tidak menyusahkan. Bagi yang mau mengikuti, bagi yang mau berpikir, bagi yang mau belajar, asal niat. Kalau sekedar masuk Islam supaya KTP-nya Islam, supaya apa ya? Oh dapat promosi karena masuk Islam, dapat jabatan. Ya saya nggak mau judge mereka berdosa atau enggak. Kita doakan saja semoga benar-benar Islam yang istiqomah lah. Ya, nggak boleh namanya menjudge juga. Kita sebagai Islam pun nggak boleh namanya menghina orang-orang non Muslim. Karena apa? Kalau ada orang Islam yang gitu, itu oknumnya, bukan agamanya. Agama Islam tidak pernah. Bahkan Nabi Muhammad sendiri sangat menghargai. Ya contohnya pengemis Yahudi. Apakah orang Yahudinya dikatakan kamu kafir Yahudi atau melaknatnya? Enggak, tapi dikasih suap nasi. Bahkan akhirnya pengemis yang buta itu malah masuk Islam kan. Ya. Itu yang membuat saya jadi berpikir oh Islam itu sebenarnya tidak keras. Mungkin ini qadarullah ya kalau bisa dibilang ya. Allah sengaja membiarkan saya hidup sebagai orang yang liberalis, sebagai orang yang mungkin agnostik dari Kristen jadi agnostik. Saya bukan karena kecewa dengan agama saya enggak, tapi karena saking terlalu bebasnya, akhirnya malah kebablasan menganggap semua agama itu sama baiknya. Ya memang semua agama baik ajarannya, tapi Islam itu yang paling terbaik ya, memudahkan kita. Masya Allah. Banyak aturannya tapi banyak juga ganjarannya gitu ya. Makanya Masya Allah. Ada bonusnya juga gitu ya. Terus nggak menyusahkan kita sebagai umat. Dan terlebih daripada itu sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Bangun pagi subuh misalnya kan gitu ya. Itu kan sesuai fitrah. Manusia kan menurut kesehatan juga harusnya bangun pagi gitu ya. Dan seterusnya Masya Allah. Ini baru 2 tahun 2 tahun belajar Islam udah canggih gini nih Masya Allah. Ini gimana tips-tipsnya gimana nih? Kok bisa begini? Kalau tips ya paling gampang itu serius aja mempelajari Islam. Santai kalau misalnya menemukan kesulitan ya kan. Jangan dipikir sebagai beban ya kan. Anggap itu sebagai tantangan kita untuk menjadi lebih baik lagi ya. Karena dalam hidup tuh pasti ada tantangannya. Ya. Ketantangan kita sama seperti ketika masih bayi ya kan, dari merangkak,
terus mulai belajar berdiri, jalan, bisa lari, bahkan loncat ya. Anggap aja kita seperti bayi yang baru belajar berjalan lah. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Bagi saya kesulitan itu malah membantu saya untuk proses supaya berpikir gimana caranya supaya hal yang sulit jadi lebih mudah. Gimana caranya? Baik, Masya Allah, Mas Albert. Apa namanya? Jadi sekarang udah gimana ya? Saya hampir insecure saya loh, berinding saya. Masya Allah ya. Mas Albert ini luar biasa sekali ya. Mas Albert apa namanya? Ketika sudah ini pernah ngumpul gak sama keluarga? Maksudnya sekarang ini udah pernah ngumpul gak sama keluarga? Bagaimana? Kalau keluarga dari ayah ibu saya sih sering kumpul, mereka welcome aja ya. Ya karena cuma pesannya kalau jadi muslim yang baik, jangan sekedar Islam KTP. Alhamdulillah ya dari keluarga saya sendiri tidak ada masalah. Tantangannya malah dari keluarga istri itu yang sangat menentang yang tadi saya ceritakan ya kan. Bahkan istri saya juga nggak dianggap lagi oleh keluarganya ya kan. Ya itulah memang terkadang tantangannya. Saya justru saya malah yang sedih. Aduh, apa karena saya ya istri saya sampai ditolak keluarganya ya kan. Ya dia malah tegar. Ya kalau ini karena Allah ya. Kenapa? Yang penting saya tidak mau kehilangan Allah gitu. Saya nggak mau nanti di akhir zaman saya tidak bisa berkumpul sama kamu, ke saya di surga sama keluarga. Saya pengen bisa berkumpul di surga bersama, hidup, karena dia nggak mau hidup sia-sia di dunia. Saya mendoakan juga sih supaya nanti istrinya juga bisa dapat hidayah keluarganya ya. Gitu. Iya betul. Semoga Allah mudahkan selalu lah dakwahnya dari Mas Albert nih ke mertua nih, Masya Allah itu wah tantangannya. Mudah-mudahan. Ya, karena ya sudah berbeda agama ya kan, mereka juga keluarga pejabat gereja juga ya. Kan? Iya mungkin ya kalau logika masih sulit lah gitu ya. Iya. Tapi kalau hidayah mungkin kan kadang. Iya. Kalau hidayah nggak akan ada yang bisa mengalahkan hidayah. Kalau mengandalkan logika atau adat istiadat ya karena sudah terikat ya dari kecil memang susah ya kan. Secara manusiawi susah untuk meninggalkannya atau percaya. Tapi saya percaya insya Allah ada hidayah. Masya Allah. Mas Albert, ini saya mau nanya nih Mas Albert. Kan dalam surat Al-Quran kan semua favoritnya, maksudnya apa semuanya baik, Masya Allah. Kalau Mas Albert ini punya nggak satu surat atau ayat Al-Quran yang mungkin Mas Albert ini apa namanya ngena gitu? Kalau saya itu kan saya ada ayat favorit juga apa namanya surat yang menghubungkan antara akal manusia dengan onta. Apa sih suratnya ya? Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat, itu favorit saya banget. Nah, kalau Mas Albert ini ada nggak surat favoritnya? Surat pertama ya selain Al-Fatihah yang paling mengena ya itu surat Al-Kafirun ya. Itu yang membuat saya langsung terbuka bahwa Islam tuh sangat demokrat sekali terhadap agama lain, dan itu yang membuat saya masuk. Karena ya tadi saya bilang Islam adalah agama yang paling benar, tapi dia tidak mau menjudge agama lain atau menyiksa orang-orang yang tidak mau. Karena ya itu lakum dinukum waliyadin bersama la ikraha fidin, bahwa tidak ada paksaan. Memang hidayah itu yang sangat-sangat diperlukan. Setiap manusia apapun dia, mau rasnya apapun, jabatannya apapun, kalau nggak ada hidayah percuma. Ya. Masuk Islam itu memang butuh hidayah dan istiqomah. Masya Allah ya, Mas Albert. Karena apa? Setelah hidayah itu tantangannya itu istiqomah itu, karena nggak gampang. Mungkin saya dengan para mualaf yang lain tantangannya sangat berbeda ya. Ya saya alhamdulillah keluarga tidak masalah, tapi tantangannya di keluarga istri ya kan. Ada yang lain mungkin dari teman atau lingkungan ya kan. Ya bahkan saya tantangannya juga itu adalah sesama muslim. Nah itu gimana tuh? Mereka ya saya nggak mau menyalahkan mereka khawatir dikira saya mungkin karena perempuan ya, istri saya mualaf juga ya kan, nggak mungkin mereka yakin oh bukan karena istri. Setelah terbukti istri saya juga mualaf, mereka yang bahkan curigai saya takutnya misionaris yang nyamar. Aduh gimana jadi misionaris, sekolah pendeta aja nggak pernah ya kan, sekolah teologi atau Alkitab nggak pernah, baca Alkitab ya jarang-jarang, ke gereja ya napas, Kristen Natal dan Paskah doang ya. Kalau mau jadi misionaris gimana mau bisa ngajak ke agama itu ya kan. Waduh kacau ya, saya doakan aja semoga mereka disadarkan oleh Allah ya kan? Atau enggak
Pernah dengar jangan-jangan ada jabatannya supaya masuk Islam. Jadi punya jabatan, jadi punya gaji yang tinggi. Enggak, bos saya juga non muslim, atau tempat saya kerja kebanyakan non muslim, yang muslim bisa dihitung dengan jari. Mereka nggak ada masalah, malah ya santai aja. Dan saya anggap ya kalau saya dapat jabatan atau gaji yang lebih tinggi, anggap aja bonus dari Allah. Tapi toh nyatanya naiknya bukan naik jabatan atau apa, bukan karena agama Islam. Saya karena tergiur masuk Islam supaya dapat jabatan, enggak. Di kantor saya banyakkan non muslim juga, dan mereka sangat welcome ketika saya dari non muslim masuk ke Islam. Ya saya buktikan aja karena memang hidayah. Akhirnya suara-suara yang bising itu hilang dengan sendirinya. Pokoknya jangan diambil pusing lah. Ibaratnya lo mau ngomongin gue bodo amat lah gitu. Karena apa? Kalau kita terlalu dengerin itu, kadang-kadang maaf ya, setan tuh bisa bekerja lewat apa aja ya, lewat godaannya. Mungkin ada yang lewat hawa nafsu, ada lewat uang atau jabatan, atau mungkin lemah karena digosipin. Alhamdulillah, ujian yang penolakan dari keluarga saya sudah lewati. Ujian dari yang gosip-gosip yang enggak, atau kecurigaan orang-orang dikira saya misionaris yang menyamar, saya buktikan saya bukan. Masuk karena jabatan juga bukan. Ya akhirnya saya buktikan. Dan mereka ya diam aja. Mereka akhirnya menghormati saya, menghargai saya. Bahkan akhirnya orang-orang yang seperti itu malah udah pergi, nggak ada lagi di kehidupan saya. Mereka pergi dengan saya. Bukannya saya memutuskan silaturahmi ya. Ya mereka pergi dengan sendiri. Kalau saya mau ketemu ya ayo, saya nggak akan ada namanya benci dendam, karena Islam mengajarkan memaafkan. Ya, saya nggak mau dendam dengan orang-orang yang seperti itu ya kan. Ya kalau mereka membenci saya karena saya masuk Islam, itu urusan mereka dengan Allah ya kan. Urusan saya dengan Allah aman, saya dengan diri saya aman, saya dengan orang-orang di sekitar saya aman. Udah, lakukan aja apa yang saya harus lakukan, hindari apa yang tidak boleh saya lakukan. Allah. Prinsipnya gampang aja sih jadi Islam itu. Pokoknya nurutin aja lah kehendak Allah, turuti perintahnya, jauhi larangannya. Masya Allah. Baik nih. Terus jadi ini edukasi juga nih, apa pesan-pesan juga nih buat apa teman-teman kita yang sudah muslim dari lahir ataupun yang sudah muslim ya sejak mereka hidup gitu ya. Ya, ya maksudnya sama mualaf itu jangan pandang negatif gitu. Nggak apa-apa gini, maksudnya bantu nggak apa-apa, bantu saja. Jadi walaupun mualaf ini bohong atau segala macam, itu urusan mualaf itu gitu ya. Entah dia ngaku pura-pura, ya walaupun bukan pendeta, ngaku mantan pendeta atau apa tujuannya cari duit, itu urusan dia gitu. Tapi yang jelas beliau adalah yang udah pernah syahadat gitu. Intinya seperti itu, Masya Allah. Semoga ini nggak terjadi lagi lah untuk teman-teman sekalian. Baik, Mas Albert tadi kan sempat bilang tuh Islam tuh agama yang sangat lengkap, paripurna, kemudian apa namanya, komplit lah gitu ya, mengatur segala hal sesuatu, manusia, kemudian bahkan masyarakat ya, negara pun. Ya hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan diri sendiri, dengan orang-orang sekitar ya, dari yang dekat dulu lah, keluarga, tetangga, masyarakat yang lain, bahkan sampai ekonomi, hukum, semua tuh sangat lengkap ya kan. Ya itu bahkan saya sudah punya pandangan itu sebelum ketika saya masih di agama yang lama, belum masuk muslim. Saya sangat salut, wow, nggak ada agama yang rapi, detail seperti ini. Ya, hukum riba, wow ternyata riba itu nggak baik ya kan. Ya alhamdulillah saya sudah menjauhi ya kan. Ya saya semua hutang-hutang yang kredit saya selesaikan, saya tabung. Jadi ada apa-apa kalau mau beli ya nabung dulu lah. Saya nggak mau kredit. Kalau mau kredit pun saya lihat kredit syariah bukan. Kalau tidak syariah, ya udah nggak usah dulu, tahan dulu. Ya paling ya boleh ngutang lah saya. Makanya kalau ketika kita punya barang atau apa harus dijaga rawat. Karena kan anggap aja itu pemberian dari Allah semua. Ketika kita mau beli barang baru atau apa, nabung, adalah jalannya nanti Allah kasih lah. Ketika sama kita ikhtiar ya, mau berdoa, mau bekerja ya. Karena apa? Bekerja tanpa doa ya kan, itu gak ikhtiar ya kan. Sama aja kayak kita sombong. Masya Allah. Wow, gua tanpa doa nah berdoa dengan bekerja. Baik, alhamdulillah kita lanjut lagi nih Mas Albert. Tadi kita kepotong ya sholat maghrib berjamaah dulu ya, Masya Allah ya. Jadi apa namanya, sekarang kita lanjut lagi tentang pertanyaan yang tadi yang saya tanyakan sebelumnya tentang Islam itu mengatur segala sesuatu. Ada hubungannya juga dengan Islam kafah pasti kan. Nah ini gimana tanggapannya nih? Ya, itulah yang membuat saya sangat tertarik dengan Islam ya. Mengatur semuanya ya, dari hal yang sepele, semua kehidupan kita dari hal yang sepele sampai hal yang sangat tertata semuanya ya.
ya kehidupan kita dari kita dengan Allah ya kan atau Tuhan ya kan, terus hubungan diri kita sendiri lalu dengan masyarakat di sekitar kita itu sangat rapi sekali di Islam. Bahkan hukum ekonomi, hukum syariah semua itu di Islam ada. Ya contohnya menjauhi riba ya kan. Ya kalau kita punya barang jauhilah dari hutang-hutang ya, kalau mau pun kredit harus yang syariah ya kan, harus jelas juga syariah benar atau syariah abal-abal ya kan, karena kan ya banyak lah ya juga yang syariah abal-abal ya, harus hati-hati lah ya kan. Terus ya apa yang kita punya ini kalau bisa usahain jangan lewat riba lah ya kan. Ya kita contohnya mau beli sesuatu, kalau memang belum mampu jangan dipaksain ya kan ya. Kalaupun mau kredit ya kayak tadi syariah. Karena apa? Kita semua ini bisa beli semua ini kan karena rezeki Allah, bukan karena kita ya kan. Ya kita diatur gimana kita bekerja sambil berdoa dan bekerja ya kan. Karena itu ada di Islam ya. Karena kita bekerja tanpa berdoa itu sama aja. Wah itu sombong sekali ya, kurang ajar. Berdoa tanpa bekerja ya kan, itu juga sama aja bohong ya kan, sama aja kayak kita nyuruh Allah jadi budak kita aja. Ya jauhkanlah, jangan sampai lah kita seperti itu. Ya apapun semua itu di Islam sangat lengkap. Bahkan pantangan makanan itu sangat sehat sekali ya hukumnya ya, mana yang halal, mana yang haram ya kan. Terutama ya kita nggak boleh lah makan makanan yang haram ya. Dan alhamdulillah kalau saya kumpul keluarga, semua keluarga selalu menyediakan makanan yang halal insya Allah. Dari dulu sampai sekarang? Dari dulu sampai sekarang ya kan. Yang masak mesti yang muslim. Mereka keluarga kami yang muslim yang masak ya. Kalau mereka takut, mereka beli di catering yang sudah terjamin halalnya lah insya Allah ya kan. Mau amannya. Jadi ya itulah, sangat bersyukur sekali sebagai Islam ya, sehat, menjauhi khamar ya kan, itu ya alkohol ya kan. Ya setelah nggak minum alkohol tuh malah badan jauh lebih sehat ya kan. Kita nggak ada namanya seperti ketergantungan atau apa. Semua tuh sangat sehat sekali dalam Islam. Ya pokoknya insya Allah lah kalau kita mengikuti ajarannya semua ya, apa yang tertulis di Quran dan hadis, insya Allah hidup kita aman, tentram, sentosa. Insya Allah. Baik ya. Berarti kalau bisa saya simpulkan itu berarti Islam itu memang lengkap dan paripurna, dan bukan hanya sekedar agama, tapi peraturan ya. Betul sekali. Jadi selain daripada banyaknya ibadah, tapi juga Islam ada peraturan dan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Ya bagi yang mau melakukannya ya kan, yang mau mikir, yang patuh, pokoknya ikutin aja. Bahkan ada para pebisnis dari orang Eropa sana, Mas Albert juga itu pakai konsep riba tadi yang Mas Albert sebutkan, Masya Allah. Dan dia sukses. Masya Allah, makanya ya itu ya mungkin hikmah dari Allah ya. Allah tuh nggak pengen juga membebani seluruh manusia. Ini aturan juga bisa dipakai untuk siapa aja. Iya, untuk siapa. Tapi yang lebih kerennya lagi kalau dia beriman gitu maksudnya. Iya, pastinya. Ya contohnya ya kalau ketika saya menjauhi riba ya kan, hidup malah lebih tentram, lebih tenang ya kan. Nggak ada namanya kepikiran, aduh gimana ya besok, gimana ya, terus makanan yang sehat, alhamdulillah. Ya menghindari makanan-makanan yang haram. Badan jadi lebih sehat, menghindari minum-minuman yang haram, khamar atau yang alkohol ya kan. Badan jadi lebih sehat. Semua tuh hanya di Islam. Ya kita lihat sendiri ya, banyak orang-orang Islam umurnya kenapa panjang-panjang ya kan. Selama mereka mau jaga kesehatan ya kan, makan makanan yang bukan hanya bergizi saja ya, sehat secara medis tapi juga halal secara agama ya atau secara Islam ya. Insya Allah sehat. Saya lihat banyak sekali teman-teman saya, wow, subhanallah ya kalau bisa dibilang ya, sangat luar biasa ya, mereka kehidupannya sehat, semua guru-guru saya semua yang mengajarkan saya kehidupannya baik, pola hidupnya sangat sehat. Ya pokoknya kita jalankan apa yang tertulis di Quran dan Sunnah gitu, hadis ya kan, ada hadisnya sahih, jalani. Dan kalau nggak ada tinggalkan gitu. Iya betul. Baik, Masya Allah. Mas Albert, kalau misalnya Mas Albert punya pesan-pesan nih untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah muslim ya, maksudnya yang sudah muslim dari sejak lahir, mungkin Mas Albert mau pesan-pesan apa nih? Ya, kalau yang untuk saudara-saudara kita yang muslim dari lahir ya kan, tetaplah jalani Allah ya kan, karena Islam itu adalah yang terbaik, makanya dibilang rahmatan lil alamin, yaitu berkat bagi semua semesta, semua makhluk. Kita manusia terlepas dari suku apa, ras apa, gender kita apa, apapun itu jabatan kita tuh cuma nggak ada seujung kuku lah di hadapan Allah ya kan. Kita nggak ada apa-apanya tanpa Allah ya kan. Nah untuk kawan-kawan mualaf, tetaplah berjuang ya kan, tetap istiqomah ya. Untuk saudara-saudara kita yang muslim, tolong bantu kami semua ya, para mualaf untuk jauh lebih baik ya. Tolong jangan sampai ada beberapa oknum ya sampai mencurigai, seperti saya dicurigai
misionaris yang guru. Padahal ya kenyataannya sekolah pendeta aja nggak pernah. Mungkin karena basicnya dulu dari non ya atau ya agama sebelumnya, terus ya itu hanya mungkin pikiran negatif, jauhkanlah lah. Tetap harus berpikir yang baik lah, harus husnuzon, jangan suuzon. Ya. Dan untuk yang mau masuk Islam silakan pelajari dulu. Ya, tidak ada paksaan dalam Islam, la ikraha fiddin ya kan. Dan kami sendiri umat Islam sangat menghargai agama lain. Ya, silakan Anda mau beragama dengan Anda ya silakan. Kalau mau masuk Islam, welcome to Islam ya kan. Karena lakum dinukum waliyadin ya kan. Nggak ada paksaan, semua itu terbaik lah. Lakukan, banyak doa lah ya pasti. Kalau sudah yakin dengan Islam, jangan ragu-ragu, cepat hubungi pembina mu'alaf terdekat ya kan. Cepat-cepat syahadah, akan bisa merasakan bagaimana nikmatnya Islam itu sendiri. Masya Allah. Semoga aja apa tadi pesan-pesannya bisa sampai ya kepada lubuk hati orang-orang yang belum masuk Islam ya. Ya, betul. Nah, karena tujuan ngaji cerdas ini juga bisa sebenarnya ingin menunjukkan bahwa Islam itu ya nggak seburuk apa yang mereka pikir, ya, gitu ya. betul. Nggak seburuk apa yang mereka bayangkan dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi asbab hidayah buat teman-teman semua, saudara-saudara sekalian yang belum memeluk Islam, insya Allah. Mas Albert, terakhir nih sebelum saya tutup perjumpaan kita nih, ada punya visi misi apa ke depannya nanti? Ada nggak visi misi untuk apa gitu? Ya, visi misi saya sih pengen mengajak semua mu'alaf ya, terutama ya kan kita sudah ada wadahnya untuk kita rangkul supaya mereka nggak sendirian. Karena setiap mu'alaf itu punya tantangan kehidupan masing-masing ya. Ada yang ditolak oleh keluarganya, pasangannya, lingkungannya, tempat kerjanya, mungkin ada yang sampai diboikot, nggak bisa kerja, nggak bisa cari makan atau apa. Ya saya ingin membantu mereka untuk bagaimana caranya struggle ya kan, bukan hanya secara jasmani mau rohani, bahkan keuangan atau apa. Semuanya kita ya mau bikin wadah mu'alaf ya untuk menolong mereka lah untuk bisa lebih mandiri lagi dan merangkul terutama yang anak-anak muda ya, ternyata yang basicnya non muslim mau masuk Islam ya kan. Insya Allah ya saya dan teman-teman mau membantu juga lah. Itu saya mau membantu menyiapkan wadah untuk menolong para mu'alaf itu sendiri supaya mereka tetap istiqomah. Jangan sampai gara-gara nggak diurus atau faktor ketersinggungan mental murtad. Astagfirullah, jangan sampai ya kan. Kadang-kadang secara nggak sadar kita sendiri yang jangan nyalakan orang lain bisa murtad karena dia. Harus koreksi, takutnya dari kita sendiri karena nggak pernah merangkul mereka, nggak pernah membimbing mereka, kita nggak pernah welcome sama mereka. Alhasil mereka tersinggung atau apa, nggak ada yang bimbing, kita nggak bisa kasih contoh yang baik, mereka murtad dengan sendiri, kita dosa loh. Ya kan, kita membiarkan mereka murtad, jangan sampai. Gitu. Dan kita harus bisa dibilang menguatkan mereka baik secara mental semuanya gitu. Itu cita-cita saya untuk membantu kawan-kawan mu'alaf ya, karena saya juga mengalami sendiri ya, dan saya juga melihat pengalaman dari teman-teman saya mu'alaf bagaimana rasanya penolakan, penghinaan atau apa ya, jangan dibalas, doakan saja mereka supaya mereka menerima kita dengan keislaman kita, dan siapa tahu mereka juga dapat hidayah juga ya kan, yang di luar sana masuk Islam tidak perlu dengan kekerasan. Islam itu sangat damai sekali. Masya Allah. Ya, semoga cita-cita mulianya terwujudnya. Amin, amin, amin. Tapi mungkin bagi sahabat mu'alaf juga mungkin kalau tinggal di daerah Jabodetabek juga bisa mungkin mampir ke Masjid Rahmatin lil Alamin. Yeah. Bisa jumpa juga dengan Mas Albert dan saya juga setiap Ahad ada di sini. Setiap Ahad ada di sini. Ya, insya Allah. Masjid Rahmatan lil Alamin ada di jalan di perumahan Modern Land. Modern Land. Tangerang. Masya Allah. Dan kami juga dan tim mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman dari Ustadz Rahmat ya, Masya Allah, dan Bapak juga atas kemudahannya, aksesnya dimudahkan tempat ini untuk kita bisa bincang-bincang di sini. Semoga makin sukses insya Allah masjid ini dan makin berkembang insya Allah sampai mendunia insya Allah. Amin. Jadi menjadi pusatnya hidayah bagi orang-orang yang pengen masuk Islam. Amin. Insya Allah. Baik. Syukran jazakallah khair Mas Albert, semoga dari kisahnya bisa menjadi amal jariah buat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Mas Albert selalu istiqomah gitu ya. Amin. Doakan selalu. Iya. Doakan semuanya. Ya. Jangan sungkan-sungkan untuk sharing kembali untuk ngaji cerdas ya. Siap, insya Allah. Insya Allah ya. Baik, sahabat, mungkin itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan juga jangan lupa untuk selalu senantiasa pantengin channel Ngaji Cerdas gitu ya.
insya Allah memberikan inspirasi-inspirasi bagi teman-teman khususnya kaum muslimin dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Aduh, Masya Allah ya. Luar biasa nih. Luar biasa. Masya Allah. Bener-bener kan kita dari awal masjid kan